100% nanti tim Indonesia melawan Australia itu diisi oleh pemain-pemain diaspora, optimisme itu cukup tinggi, Bang. Cukup tinggi melawan. Dan itu kan nggak salah, semua udah warga negara Indonesia, udah federasi kita gitu ya. Sintayong kan lebih cenderung bertahan. Banyak yang bilang dia parkir bus, ya, tapi dia punya senjata pamungkas dalam counter attack. Dan saya pikir sih sah-sah aja mengutamakan pertahanan, kemudian ketika ada kesempatan melakukan counter attack, dan beberapa kali memang terbukti sangat ampuh ya. Terakhir ketika menghadapi Saudi Arabia, Marcelino bisa. Kalau di sepak bola kan ada penyerangan terbaik adalah pertahanan terbaik kan. Ada juga yang kayak begitu. Tapi di tangan Kluivert kita juga masih menunggu nih sebenarnya akan seperti apa dia. Tapi kalau kita lihat dia punya formasi dengan menggunakan 4-3-3, memang kecenderungan untuk bermain ofensif menurut saya jauh lebih tinggi ya di tangan Kluivert. Karena tekanannya sekarang begitu besar terhadap Patrick Kluivert setelah menggantikan STY, dia kan harus berpikir, wah kalau dia sampai gagal di pertandingan pertama lawan Australia, ini kan bisa mengganggu psikologis ya, baik dia maupun pemain pada saat menghadapi Bahrain di Jakarta tanggal 25. Bukan tidak mungkin Bahrain yang dihadapi besok tanggal 25 penampilannya berbeda dengan pada saat Indonesia ditahan imbang 2-2 di sana. Gitu. Jadi warning aja sih gitu ya. Tapi kalau secara mental saya pikir kalau kita lihat dari permainan Bahrain ketika main imbang 2-2 di Jakarta sih harusnya mereka bisa kita pukul. Hai, jumpa lagi kita dengan Podcast 9, sebuah podcast yang menggagas, mengangkat, dan mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh publik dan negara. Podcast 9 didirikan oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebelum mulai, selalu kami tekankan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Para pemain yang akan bertanding melawan Australia dari Indonesia baru saja diumumkan atau sering juga disebut Garuda Calling. Sudah 27 orang diumumkan. Hampir tak ada nama-nama yang aneh dan baru kecuali 2 orang, yaitu Ole dan Septian Bagaskara. Di luar itu semua nama-nama lama. Dan karena itu orang sering mengatakan ini pelatih Kluivert dengan pemain rasa Sintayong. Ya. Nah, dalam situasi seperti ini, pemain-pemain pilihan ini, dan waktu yang sangat mepet, kurang lebih hanya 4 hari berkumpul, apakah Indonesia mampu mengalahkan Australia pada tanggal 20 Maret ini, dan kemudian tanggal 25 melawan Bahrain di Indonesia. Untuk itu kita akan membahas soal ini dengan seorang analis sepak bola, seorang komentator sepak bola yang juga kebetulan Ketua PWI Jaya, Bung Kesit Handoyo. Selamat datang Bung Kesit di Podcast 9. Terima kasih Bang Wina sudah diundang. Apa kabar Bung Kesit? Kabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Bung Kesit, pertama-tama saya ingin tanya, bagaimana tanggapan Anda terhadap 27 pemain yang sudah diumumkan oleh Kluivert sebagai pemain Indonesia yang akan menghadapi Australia dan Bahrain? Iya, nggak ada kejutan yang berarti sih memang ya, Bang Wina. Kalau tadi Bang Wina bilang ini tim rasa Sintayong, karena memang seluruh pemainnya adalah pemain-pemain yang sebelumnya dilatih oleh STY begitu. Dan kehadiran Kluivert kan sebenarnya memang tinggal meneruskan aja. 2 pemain yang saat ini menjadi tambahan amunisi bagi tim Indonesia dari 27 pemain, ada Ole Romeni, kemudian juga ada Septian Bagaskara. Memang yang mengejutkan adalah masuknya Septian Bagaskara ya. Kalau Ole Romeni kan memang sebelumnya sudah digadang-gadang bakal masuk dalam skuad tim nasional Indonesia setelah mendapatkan naturalisasi. Nama Septian Bagaskara ini memang yang cukup mengejutkan. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya orang tidak menduga gitu ya. Tapi seiring dengan
keberhasilan timnya Dewa United di ajang Liga 1 yang saat ini berada di peringkat kedua di bawah Persib. Memang kehadiran Septian menjadi ya menurut saya cukup fenomenal juga ya. Dia mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Dewa United dan akhirnya dia masih top skor ya di Liga 1. Dia untuk saat ini menjadi pemain depan lokal yang mencatatkan 7 gol. Ya. Di Dewa United sendiri sebenarnya ada Egy Maulana Fikri yang juga dipanggil, bahkan dia sudah menciptakan 11 gol. Tapi kalau untuk posisi Egy kan bukan striker memang, dia lebih ke gelandang. Nah, kalau Septian Bagaskara ini memang penyerang murni ya. Dan dia menjadi satu-satunya striker di lokal ya, striker lokal di Liga Indonesia yang saat ini memang memiliki catatan gol lumayan lah dengan 7 golnya. Itu aja. Fisiknya juga bagus ya, 183 sejauh ini, ya. Iya, sejauh ini dia oke. Mungkin ya kepencut juga akhirnya Patrick Kluivert karena kebetulan Dewa United juga kan pelatihnya dari Belanda. Iya. betul. Waktu itu kan sempat berkunjung ke sana kan, Patrick Kluivert sempat melihat penampilan Dewa United. Yang jelas bukan cuma Septian Bagaskara kan, ada 3 pemain Dewa United yang masuk, ada Ricky Kambuaya sama satu lagi Egy. Itu bukan karena Holland Connection ya, dia bisa ngomong menerangkan. Ya paling tidak ada masukan lah pasti dari pelatihnya Dewa United ya kan. Dia pasti kan merekomendasikan ini pemain-pemain gue yang kira-kira bisa ya. Kalau Ricky Kambuaya oke lah, dia pernah dipanggil. Egy juga gitu. Nah, Septian Bagaskara ini saya pikir juga pasti tidak lepas dari peran pelatih Dewa United yang memberikan masukan kepada Kluivert. Nah, dengan susunan pemain seperti sekarang yang udah diumumkan, dan mungkin kita menunggu 3 lagi ya. Ya, 3 lagi. Yang belum jelas apakah keburu apa tidak perpindahan federasinya ya. Kalau sumpahnya kan mungkin hari ini diambil hari Senin. Nah, bagaimana Anda melihat nanti racikan dari Kluivert? Ya, ini yang sama-sama kita tunggu sebenarnya. Apa perubahan yang nanti bakal diperlihatkan oleh Kluivert setelah era STY. Kalau kita lihat dari kebutuhan formasi sih, Kluivert dengan formasi yang menurut saya akan menggunakan 4-3-3. Berbeda dengan Sintayong yang lebih menggunakan 3-4-3 ya, dengan 3 back di belakang. Kalau si Kluivert lebih memilih 4 gitu. Dan bukan tidak mungkin, Mbak Wina, Kluivert bakal menurunkan formasi yang 100% pemain-pemain diaspora. Ini bukan tidak mungkin. Iya. Iya. Karena kan biasa aja itu kalau karena begini, ini kan pertaruhan buat dia gitu. Dia masuk ke tim nasional Indonesia, menangani tim nasional Indonesia di saat ya sebenarnya perjalanan timnas di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini kan sebenarnya sedang dalam tren yang positif. Terakhir kita menang 2-0 lawan Saudi Arabia. Tapi setelah itu kan kemudian ada perubahan, ada perubahan kepelatihan. Jadi saya pikir memang tuntutan masyarakat terhadap Kluivert, terhadap PSSI semakin tinggi ini. Gitu. Makanya menurut saya bukan tidak mungkin nanti untuk pertama kalinya barangkali itu 11 pemain itu pemain-pemain yang diaspora. Itu kan Anda bilang tadi 4-3-3. 4-3-3. Di belakang kalau semua pemain naturalisasi itu diaspora lah Anda bilang tadi. 4 tuh siapa aja dalam amanah? 4 nih di belakang. Dari kanan lah ya. Iya. Ada Kevin Dix. Iya. Kemudian ada Matt Seegers. Iya. Jay Itzes. Iya. Di kiri ada Verdong. Iya. 3 di tengah. Ada Tom Hay. Iya. Ada Ivar Jenner. Iya. Ya, kemungkinan kalau misalnya katakanlah yang 3 ini bisa masuk ya, Dean James, kemudian Joy Pelupesi dan juga Emil Audero. Katakanlah Pelupesi bisa masuk, dia akan bisa menemani Tom Hay. Ya, kemudian kalau mereka tidak belum bisa paling nggak melawan Australia. Ada Nathan. Oh, oke. Ada Nathan. Kemudian di depan Ragnar. Iya. Kemudian ada di kiri bisa Reinders, ya Emiliano Reinders, kemudian bisa Ole Romeni. Ole pas di tengah ya? Pasti bisa, dia bisa di sayap, bisa di tengah. Dia pemain yang memang aslinya dia pemain sayap ya, di depan, tapi dia bisa menjadi striker. Jadi
walaupun ada banyak pemain katakanlah lokal ya, kan yang terlibat di dalam kompetisi lokal atau yang sebelumnya di lokal, itu kemungkinan besar tidak dipasang untuk step awal mungkin gitu. bisa menjadi pelapis ya. Menjadi pemain yang kalaupun diturunkan mungkin datangnya dari bench gitu ya. Satu-satunya pemain yang lokal yang menurut saya punya potensi besar untuk bisa dimainkan sebagai starter ya Marcelino. Tapi persaingan di depan juga berat. Berat. Makanya kan nggak heran juga, termasuk di belakang. Juga di belakang. Makanya nggak heran juga kalau Asnawi kemudian tidak masuk dalam skuad di 27 ini. Gitu. Karena di belakang memang bertumpuk pemain. Masih ada Sandy Walsh. Ya. Kemudian masih ada Ivar Jenner. Ya, jadi memang cukup banyak pemain di lini pertahanan. Gitu ya. Ada Verdong ya di kiri. Ada Verdong. J.I.Z. sudah nggak tergantikan lah dia kan. Sebelumnya mungkin dia bisa duet dengan Rizky Ridho kalau Mills tidak ada. Ya, tapi Mills kan dipanggil juga. Dan kondisinya menurut saya sudah siap untuk bisa dimainkan. Nggak cedera dia ya. Kevin Dix yang sempat mengalami cedera kemarin ya. Tapi menurut info kan tidak terlalu parah, hanya ankle-nya aja karena dia salah tumpuan aja sih. Walaupun kemarin nggak main ya, waktu klubnya. Iya, waktu klubnya main di cadangan terakhir. Iya. Tapi yang jelas kalau untuk tanggal 20 sih saya yakin Kevin Dix bisa diturunkan. Pasti dia di depan ya. Dia kalau Kevin Dix kan dia lebih di flank ya, di sisi kanan. Menjadi back sayap. Iya. Oh ya, sorry. Saya bukan di depan, di belakang sayap. Sorry, saya salah. Nah, kalau dengan racikan itu, ya, bagaimana peluang? Ini kan kita menganalisis ya. Hitung-hitungannya lah ya. Hitung-hitungannya, udah pemainnya hampir kita bayangkan seperti itu. Kemudian menghadap Australia. Australia juga kan ada problem ya. Iya. 7 pemainnya cedera. 3 itu agak berat, udah pasti nggak bisa kepake. Iya, gitu. Termasuk Harry Souters ya. Harry Souters yang salah satu yang. Kalau menurut saya nih, Bang, kalau pemain-pemain yang tadi saya sebutkan itu berada dalam kondisi fit, ini akan sangat menarik. Ini akan sangat menarik. Ini akan bisa menjadi sebuah tim yang bisa memberikan perlawanan optimal melawan Australia tanggal 20 nanti. Artinya perlawanan maksimal lebih konkretnya gimana nih? Iya, secara kualitas ya, secara kualitas pemain mereka bisa lah mengimbangi kualitas permainan yang dimiliki oleh Australia. Mereka terbiasa dengan persaingan di Eropa ya. Walaupun memang beberapa pemain menit bermainnya agak berkurang seperti Ragnar ya. Itu kan juga sempat mengeluh dia kurang mendapatkan menit bermain. Apalagi Kluivert sempat menyebutkan bahwa dia hanya akan memanggil pemain yang betul-betul punya menit bermain banyak gitu kan. Tapi kan faktanya Ragnar tetap dipanggil. Kenapa ya? Karena memang nggak ada pemain lain yang bisa menempati di posisi tersebut yang kualitasnya bisa menyamai Ragnar Ortmangun begitu ya. Nah, dalam komposisi seperti ini saya pikir ini akan menjadi skuad yang menurut saya bisa memberikan apa ya? Ya rasa optimistis yang cukup tinggi lah terhadap tim nasional untuk menghadapi Australia. Nah, yang ingin saya ini kan kira-kira sebelum kita bahas itu satu-satu, strategi apa dengan 4-3-3 ini dari Kluivert ini? Iya, yang jelas kita di belakang dengan adanya J.I.Z, dengan adanya Hilgers, saya pikir ini temboknya lumayan oke lah. Ya kita tahu lah J.I.Z di Venezia walaupun timnya terseok-seok di Serie A, tapi sebagai individu J.I.Z adalah pemain yang menurut saya sangat konsisten ya. Diincar juga oleh beberapa klub besar ya di Eropa ya. Betul. Kemudian Hilgers dengan pengalamannya saya pikir juga dia cukup bisa lah ya untuk bisa menjadi partner bagi J.I.Z. Kevin Dix dengan pengalamannya juga menurut saya sangat mumpuni, termasuk juga Verdong. Kita tahu bagaimana Verdong bersama Nick Nijmegen ya, itu tampil juga begitu baik ya. Tom Hay walaupun usianya sudah kepala 3 lah 31, tapi dia masih memiliki pola permainan yang menurut saya sangat baik begitu ya. Dia bisa menjadi inspirator tim bagi tim nasional Indonesia. Eliano Reinders
kalau dia dipasang juga ini cukup menjanjikan, termasuk juga Nathan, ya, Ragnar, kemudian Ole Romeni ini yang kita tunggu-tunggu ya setelah dia pindah ke Oxford. Di Oxford sih mainnya bagus ya, iya, dua terakhir betul, itu ya. dia sudah tidak sabaran memang untuk bisa menunjukkan kemampuannya ya. Jadi saya pikir dengan adanya pemain-pemain ini ya menurut saya kans untuk bisa minimal mengimbangi Australia itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Nah, apa strategi yang akan dipakai Clifford? Apakah dia kalau Sintayong kan lebih ofensif ya, walaupun dengan serangan-serangan balik. Nah, apa strategi dari Clifford nih? Apakah dia mau total football atau ofensif gitu ya, karena mengejar kemenangan atau bagaimana kira-kira? Iya, ini kan juga menarik ya. Ketika Sintayong di Depak gitu dari kursi kepelatihan timnas, banyak yang banyak yang memberikan komentar bahwa Sintayong kan lebih cenderung bertahan. Banyak yang bilang dia parkir bus, ya, tapi dia punya senjata pamungkas dalam counter attack. Ya. Dan saya pikir sih sah-sah aja permainan seperti itu ya. Bahwa banyak yang mengatakan ya kalau bertahan kemudian masih menggunakan Sintayong buat apa gitu kan? Tapi menurut saya itu kan bagian dari strategi ya, bahwa Sintayong memang lebih mengutamakan pertahanan, kemudian ketika ada kesempatan melakukan counter attack dan beberapa kali memang terbukti sangat ampuh ya. Terakhir ketika menghadapi Saudi Arabia, Marcelino bisa. Kalau di sepak bola kan ada penyerangan terbaik adalah pertahanan terbaik kan. Ada juga yang kayak begitu. Tapi di tangan Kluivert kita juga masih menunggu nih sebenarnya akan seperti apa dia. Tapi kalau kita lihat dia punya formasi dengan menggunakan 4-3-3, memang kecenderungan untuk bermain ofensif menurut saya jauh lebih tinggi ya di tangan Kluivert ya. Walaupun juga dia harus bersiap untuk menanggung resiko apabila misalnya terjadi counter attack dari lawan. Tapi kalau kita lihat dengan pemain-pemain yang ada saat ini, kalau misalnya kemudian formasi yang tadi saya sebutkan itu betul-betul terwujud, ya ofensif untuk timnas, strategi menyerang yang akan diperlihatkan timnas, menurut saya akan jauh lebih besar di tangan Kluivert. Jadi ada potensi lebih menyerang kita ya, tanpa mengabaikan pertahanan. Apalagi back-backnya juga kan saya lihat yang senang maju ke depan semua ya. Verdong, Kevin Dix ini adalah tipikal pemain belakang yang punya naluri menyerangnya tinggi gitu kan. Dan itu kan sudah dibuktikan oleh Verdong lah ya, ketika tampil terakhir menghadapi Arab Saudi, kan dia punya peran besar juga ya akan gol yang diciptakan oleh Marcelo Ferdinand pada saat itu. Jadi memang naluri pemain-pemain belakang yang punya naluri menyerang ini juga menjadi salah satu faktor pendukung. Mungkin Kluivert juga akan lebih offense. Nah, sebelum kita berbicara mengenai penyerangan ya, kan kita sudah tahu selama ini salah satu kelemahan pertahanan Indonesia adalah long ball ya. Forset kalau orang zaman Belanda bilangnya zaman dulu ya. Nah, ini apakah yang sekarang bisa diandalkan dan sudah mengatasi masalah ini? Kemarin kan U20 golnya semua dari kayak gitu. Kalau kemarin memang kan ketika Indonesia tampil di Under-20 ya di Piala Asia, back-back kita memang kan kalah tinggi dengan tim-tim lawan yang memang punya postur tubuh jauh lebih tinggi, dan kita selalu kalah dalam duel bola-bola udara. Kalau sekarang di timnas ya pemain-pemainnya yang berbeda, dan kita tahu lah pemain-pemain diaspora yang Paes tinggi didukung oleh penjaga gawang juga Martin Paes yang menurut saya juga sangat luar biasa. Harusnya sih tidak ada alasan untuk tidak bisa mengimbangi Australia atau bahkan tidak ada alasan tidak bisa menang lawan Australia. Ekstrimnya begitu. Jadi pola-pola bola tinggi dari samping nggak masalah. Udah nggak problem ya. Udah nggak problem. Malah harusnya. udah ada karena kita punya pemain-pemain belakang yang secara postur tubuh juga bagus. Dan nggak mudah dilewatin juga ya kalau dari sayap gitu ya. Verdong punya scanning bolanya bagus ya, membaca reading the game juga bagus.
kemudian Jaitzes kita tahulah dia lugas ya. Tambah lagi dengan kehadiran Melsi Rodriguez, saya pikir di lini pertahanan sih sejatinya nggak terlalu berpersoalan begitu. Dan mereka pemain-pemain yang ini juga ya, punya apa ya? Nyali ya, punya nyali, terus otot ya. Iya, Spartan kalau main, determinasi yang mereka perlihatkan juga begitu tuh baik. Jadi dari segi pertahanan relatif dapat diandalkan gitu ya. Kita nggak was-was lah. Nggak was-was. Kalau formasinya seperti itu, saya nggak begitu was-was. Apalagi Australia kan menghadapi banyak masalah dengan cederanya pemain. Mudah-mudahan aja Australia masih belum bisa berbenah nih. Mereka masih mengalami kesulitan untuk bisa bangkit gitu ya. Jadi momen ini juga menurut saya bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Nah, kemudian salah satu juga problem kita kan transisi ya. Yang kadang-kadang masih kurang cepat, kurang mendukung ke depan gitu ya. Selesai diserang kita nggak ada orang di depan atau suplai bola nggak ada. Ini dengan 3 pemain yang Anda sebut itu tadi bagaimana nih? Selama ini kan kalau di era STY di depan itu kita hanya mengandalkan Rafael Strijk. Dengan hanya menempatkan satu penyerang ya, striker berat memang. Kita lihat bagaimana Rafael Strijk jarang sekali mendapatkan bola-bola yang bisa dijadikan peluang untuk menciptakan gol ya. Sangat sedikit sekali. Ya, walaupun kemudian kita punya counter attack yang cukup bagus ya, tapi kita selesai pada saat penyelesaian akhir tidak memberikan hasil optimal kan itu. Karena hanya mengandalkan Rafael Strijk semata. Justru kan lini kedua ya yang kemudian bisa menciptakan gol, Marcelino Ferdinand gitu. Nah, dengan kehadiran Oleh Romeni ya yang diharapkan akan bisa menjadi tumpuan Indonesia di barisan depan, masalah di barisan depan ya yang selama ini mungkin memang kesulitan untuk penyelesaian akhir. Ini sebenarnya sudah sedikit terjawab ya. Kita tinggal membuktikan aja nih bagaimana kemudian Oleh Romeni bisa nggak dia menjalankan tugasnya begitu. Tapi kalau dari sosoknya saya pikir kebutuhan untuk kekurangan penyerang ya di barisan depan sebenarnya sudah paling tidak dengan kehadiran Oleh Romeni sudah terjawab gitu ya. Kita tinggal tinggal melihat aja nih bagaimana bisa nggak dia menjalankan perannya begitu. Dan dia tidak tunggal lagi ya seperti Strijk kemarin. Iya. Dia udah bertiga itu di depan. Jadi kalau misalnya nanti dia disupport oleh Ragnar di kanan, katakanlah misalnya Marcelino juga dipasang gitu ya. Saya masih bisa kita masih bisa berharap lah pada kehadiran Marcelino. Dia bisa menjadi tandem yang bagus buat Oleh. Apalagi dia satu tim ya. Iya, sama-sama di Oxford ya. Udah chemistry-nya udah lebih terbangun. Jadi tadi transisi tengah itu Anda nggak khawatir sekarang dengan tidak dipakainya striker tunggal, ada Oleh. Iya. Sebenarnya dengan adanya pemain baru di barisan depan, di lini tengah akan jauh lebih enak sih Bang. Ya, kenapa? Karena gini loh, kerja keras yang mereka lakukan, yang mereka perlihatkan itu bisa diselesaikan oleh pemain-pemain depan. Problemnya kan kemarin mentok di tengah. Ya, kita bisa counter attack, tapi kemudian ketika kita melakukan penyerangan mentok di tengah, karena nggak ada pemain di depan yang bisa diharapkan menciptakan gol. Itu. Jadi kalau saya lihat dari analitis Bung Kesit ini kayaknya Bung Kesit optimis nih. Kalau tidak menyaingi ya juga bisa menang gitu. Oh iya. Kelihatannya gitu. Iya. Makanya saya bilang kalau misalnya 100% nanti tim Indonesia melawan Australia itu diisi oleh pemain-pemain diaspora, optimisme itu cukup tinggi Bang, cukup tinggi melawan. Dan itu kan nggak salah, semua udah warga negara Indonesia, udah federasi kita gitu ya. Cuman kan kalau kemarin di era Sintayong pasti ada lah 2 atau 3 lah pemain lokal Indonesia yang masuk dalam starter ya. Di belakang ada Rizky Ridho, kemudian Marcelino juga masuk, kadang-kadang Pratama Arhan atau Asnawi. Ya, jadi ada. Nah, di era Kluivert ini, makanya saya bilang bukan tidak mungkin nanti semuanya pemain-pemain diaspora. Dan kalau kita lihat psikologisnya kan dia nggak mau berjudi ya. Dia maunya lebih makanya saya bilang karena tekanannya sekarang begitu besar terhadap Patrick Kluivert setelah menggantikan STY, dia kan harus berpikir, wah
kalau dia sampai gagal di pertandingan pertama lawan Australia, ini kan bisa mengganggu psikologis ya, baik dia maupun pemain pada saat menghadapi Bahrain di Jakarta tanggal 25. Gitu. Makanya di Australia jangan sampai kalah. Syukur-syukur bisa menang kan gitu. Minimal draw. Minimal draw ya. Iya, kalau misalnya kalah, aduh. Berat ya. Ya akhirnya menjadi berat. Menghadapi Bahrain kan dituntut untuk bisa menang. Iya kan? Apalagi kalau misalnya dalam pertandingan melawan Australia, penampilannya tidak menjanjikan. Nah, ini bisa repot lagi nih. Gitu. Tapi dengan komposisi yang ada sekarang ini, menurut saya harusnya sih tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Kluivert. Gitu. Nah, ini kan sekarang persoalan hanya chemistry-nya aja ya. Iya. Kan 4 hari ya, ber5 hari ketemu 4 hari, baru latihan terus bertanding. Walaupun sebenarnya kata banyak juga yang menyindir ini Belanda filial katanya kan, karena semuanya hampir Belanda filial. Bukan Belanda kelas jauh ya. Kurang lebih itulah. Nah, mampu nggak Kluivert untuk meramu nih, menyatukan ya, walaupun mereka ada culture Belanda Belanda, tapi kan di yang satu satu negara aja belum tentu bisa dengan karakter yang lain-lain yang dia kan juga tidak mengamati satu persatu dulu. Bagaimana nih kira-kira? Iya, lagi-lagi bahwa inilah yang harus dibuktikan oleh Kluivert ya. Tapi dengan adanya Alex Pastoor, asisten, kemudian juga ada Danny Lanzat, ya, ada juga Gerard Van den Berg yang ditunjuk juga untuk menangani tim U23. Tim kepelatihan timnas, saya pikir sih sudah begitu lengkap ya. Justru saya melihat otaknya nih nanti ada di Alex Pastoor, ya, dialah yang kemudian menganalisis seperti apa Kluivert harus memainkan perannya di tim nasional Indonesia ini. Saya yakin otaknya itu di Danny Lanzat sama Alex Pastoor. Ya, Kluivert tinggal terima ini aja lah, masukan ya dari para asistennya ini untuk kemudian bagaimana tim nasional Indonesia ini bisa bermain baik nanti. Anda melihat apakah dua asisten ini, Alex Pastoor dan Danny Lanzat ini sudah mempunyai satu pola pemikiran racik untuk para pemain ini? Iya, kalau kita lihat background ya, Bang, Alex Pastoor kan lebih dulu menjadi pelatih dibandingkan Kluivert. Alex Pastoor dengan segudang pengalamannya. Kalah nama aja dia sama Kluivert. Iya, kalah nama aja. Pastoor karena nggak pernah di tim nasional Belanda aja, kemudian dia kalah tenar sama Kluivert. Tapi kalau dari sisi kepiawaian dia meramu tim, ya, saya pikir Alex Pastoor jauh lebih berpengalaman, ya. Dia spesialis mengangkat tim-tim promosi, ya. Salah satunya Almere yang menjadi klubnya Tom Hay, itu kan tahun lalu dipromosikan dari Eerste Divisi ke Eredivisie ya. Itu salah satu prestasi yang menurut saya sangat luar biasa. Sebelum-sebelumnya juga dia kan pernah sukses juga di beberapa klub Liga Belanda ya. Jadi memang lagi-lagi otaknya ini ada di Alex Pastoor. Kalau Danny Lanzat, saya pikir pengalaman dia menangani tim muda ya. Jong kalau di Belanda ya. Nah, saya pikir ini juga karena pemain-pemain kita kan banyak juga yang muda-muda. Artinya dipadukan antara Alex Pastoor dengan Danny Lanzat, saya pikir ini duet yang menurut saya sangat bagus ya untuk tim nasional Indonesia. Nah, kehadiran Kluivert, ya dia kan sosok yang punya nama besar, pernah bermain di klub-klub hebat lah, ya Barcelona, Ajax Amsterdam. Jadi secara wibawa gitu dia dapat nih, dapat gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Kluivert terhadap para pemain, menurut saya pasti akan efektif, begitu. Apalagi memandang sosok Kluivert ini pemain besar, begitu kan. Nah, pemain-pemain ini akan nurut nih sama Kluivert. Pastinya sih. Menurut saya pastinya bakal nurut lah. Nama besar Kluivert kan, yang disandang pasti membuat para pemain juga segan. Gitu. Nah, kalau dibilang ada nggak kendala kesebelasan kita ketika menghadapi Australia? Kira-kira kalau... Iya, kalau menurut saya sih kendalanya hanya persiapan yang begitu mepet aja ya. Ini memang rawan ya, persiapan yang begitu mepet karena kan
Kluivert belum pernah mencoba tim ini. Idealnya kan ada tryout, ya minimal 1 kali lah untuk melihat bagaimana dia punya strategi, ya bagaimana dia bisa melihat kemampuan pemain-pemain yang dipilihnya dalam satu tim, gitu. Kalau sekarang kan dia hanya melihat, oh si ini kemampuannya begini, si itu kemampuannya begitu, ya. Tapi kemudian meramu menjadi dalam satu tim itu kan yang tidak mudah, begitu ya. Dia beruntung aja punya Alex Pastor dan Denny Lanzat. Gitu. Tapi kalau soal bagaimana kemudian para pemain ini memiliki chemistry ya dengan karena sebagian besar adalah lahir di Belanda, ya menurut saya sih nggak ada masalah. Gitu. Mereka juga biasa dengan sistem negara-negara Eropa ya, tim nasionalnya, yang berkumpulnya memang nggak panjang kan, karena mereka lebih banyak di klub-klub ya. Gitu. Dan memang sebenarnya yang ideal kan seperti itu, gitu ya. Menjadi persoalan karena Kluivert baru, itu aja. Idealnya memang tadi saya bilang, idealnya ada uji coba nih sekali untuk melihat begitu, seperti apa sih dia meramu timnya. Gitu. Nah ini kan nggak ada, kumpul 4 hari, udah langsung berhadapan dengan Australia. Nah, sekarang kita ke Australianya dulu nih. Bagaimana mereka akan menghadapi Indonesia? Ya, pengalaman Australia saya pikir pada saat mereka gagal meraih kemenangan lawan Indonesia, ini kan jadi pukulan ya. Apalagi kemudian mereka kalah juga lawan Bahrain di kandang sendiri. Kemudian posisinya Australia betul pada saat ini di peringkat kedua ya, di bawah Jepang. Tapi kan selisih poinnya hanya 1 Bang dengan Indonesia yang ada di posisi ketiga. Mereka 7, kita 6. Kita 6 ya, Bahrain 6, China 6 ya. Saudi Arabia juga 6. Artinya memang posisi mereka kan cukup genting nih. Kalau mereka sampai gagal melawan Indonesia, gagal tuh artinya nggak menang atau seri? Gagal meraup nilai penuh. Oke. Gagal meraup nilai penuh, artinya gagal mengalahkan Indonesia itu udah sangat berbahaya buat Australia begitu ya. Jadi saya pikir memang pasti Australia akan all out lah ya, akan all out menghadapi Indonesia. Mereka tidak mau kemudian sampai tidak berhasil mengalahkan Indonesia. Nah, dilihat dari kesebelasan mereka sendiri dengan yang masih timpang, ya masih ada beberapa pemain cedera, kemudian performance yang sebelumnya, ada juga pergantian pelatih. Ya, bagaimana kira-kira mereka? Dan tadi Indonesia yang Anda sudah lebih optimistis. Australia menghadapi kita nih di kandang sendiri. Iya. Jadi kalau saya melihat Australia begini, setelah mereka menyelesaikan pertandingannya sebelum break dan akan bermain Maret lagi, kan situasinya masih kacau nih. Mereka masih belum bisa menemukan performa terbaiknya gitu ya. Memang ada waktu 2 bulan kan untuk berbenah begitu ya. Kalau saya sih harapannya ya semoga dia belum memperlihatkan pembenahan yang bagus gitu ya. Artinya kondisinya masih belum berubah seperti ketika Indonesia berhasil menahan mereka Australia begitu. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Apalagi ada beberapa pemain mereka yang juga mengalami cedera gitu. Jadi ini menjadi nilai tambah juga sebenarnya buat Indonesia. Yang paling penting kan jangan underestimate aja. Ya. Khawatirnya Australia diam-diam ternyata begitu besok tanggal 20 main, penampilannya berbeda dan justru tidak bisa Indonesia tidak bisa memberikan perlawanan begitu. Ini yang menurut saya juga harus diwaspadai oleh Indonesia. Ada kemungkinan nggak Australia menyimpan kekuatan gitu loh? Bisa aja. Tapi kalau kita lihat dari penampilan terakhir, memang mereka belum tampil optimal sih. Ya masih permainan terbaik mereka belum keluar. Apalagi dengan pemain yang cedera ya. Iya, apalagi ditambah dengan persoalan pemain-pemain mereka yang cedera. Gitu. Nah, kita kan dengar kabar juga mereka mau ngambil dari U20 yang kemarin juara itu. Iya. Ada 1-2 pemain katanya mau diambil. Iya, boleh-boleh aja sih ya. Tapi kan kalau bicara di tim nasional, apalagi tim U20 ya, biasanya kan hanya pelengkap aja begitu. Biasanya ya sama juga dengan Indonesia lah. Kita membawa hoki caraka gitu kan. Itu kan maksudnya adalah bagaimana supaya pemain itu juga bisa mendapatkan menit bermain di tim nasional senior. Tapi apakah kemudian dia akan langsung diturunkan atau tidak? Ini kan juga biasanya kalau
pemain-pemain under 20 gitu, apalagi usianya masih 19 tahun, 18 tahun, lebih kepada bagaimana mereka ini aja sih mendapatkan atmosfer bergabung dengan tim nasional. Tetap mereka pasti akan menurunkan pemain-pemain utamanya, ya apalagi kondisinya kritis. Gitu. Australia termasuk kritis menurut saya. Sekarang ini ya. Iya, dengan 7 poin karena selebihnya 6 semua kan begitu. Makanya kalau mereka sampai gagal meraih kemenangan, ancaman untuk turun dari posisi kedua sangat terbuka. Jadi yang di bawahnya siap menerkam mereka ya. Iya. Kalau Indonesia bisa mengalahkan Australia, bukan tidak mungkin tim-tim yang lainnya juga, China mungkin bisa juga mengalahkan Australia. Kira-kira begitu. Nah, kalau mereka di kandang berpengaruh nggak? Kan beda kalau main di Senayan tuh sangat berpengaruh penontonnya. Di sana kan sepak bola, walaupun Australia rankingnya lebih tinggi dari kita, lebih bagus, tapi sosiologis antusias masyarakatnya kan berbeda. Iya, tapi kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan mereka kan ternyata nggak terlalu memberikan efek yang besar. Ya, itu dia maksudnya. Terhadap penampilan Australia. Kalau mereka penampilannya masih seperti kemarin-kemarin, walaupun dia tampil di kandang sendiri, ya, saya pikir juga tidak akan memberikan efek yang besar ya bagi penampilan Australia, walaupun mereka tampil di kandang sendiri. Gitu. Justru saya melihat Indonesia malah akan bisa bermain lebih lepas di Australia. Justru yang kita tunggu pada saat tampil di Senayan nih akan seperti apa begitu kan, karena tekanannya akan semakin tinggi pastinya. Kalau gagal, ya kita bisa melihat lah nanti para pemain tampil di GBK. Kemarin habis kalah katakanlah lawan Australia, pasti mereka akan psikisnya pasti terganggu gitu. Nah, Bung Kesit, itu kan kita udah lihat dari Indonesia, dari Australia, head to head-nya. Ketika pertandingan, kalau semuanya berjalan normal, baik, prediksi Anda berapa nih? Kalau dari hitung-hitungan saya sih ya, yang paling penting Indonesia jangan sampai kalah. Itu. Draw sudah bagus. Peluangnya sih 50-50, Bang. Draw, berapapun skornya, ya, imbang lawan Australia. Nanti di Jakarta, tanggal 25 lawan Bahrain, kita bisa pukul Bahrain. Jadi, peluang untuk menang tidak terlalu besar, tapi kalah juga kecil. Ya, Anda berkesimpulan ini lebih cenderung kepada draw. Ya, seri ya. Seri. Itu pun udah bagus buat kita. Sudah bagus. Main di luar, ya kan? Sudah bagus. Artinya kita dapat tambahan satu poin lagi ya. Nah, sekarang kita ke Senayan nih, melawan Bahrain. Bahrain juga kan setelah mengikuti babak penyisihan ini, prestasi dia kan lumayan kan? Iya, kemarin juara di Piala Teluk ya. Iya, dia juara di Teluk gitu ya, sehingga confidence dia muncul gitu. Gimana nih nanti menghadapi? Menurut saya ini harus jadi warning juga ya. Walaupun kemarin pada saat tampil di Bahrain, Indonesia nyaris menang kan sebenarnya, sudah unggul 2-1. Tapi karena menit terakhir itu hilang fokus ya kan, buru-buru ingin cepat selesai, padahal pertandingan masih berlangsung, akhirnya kecolongan. Ya. Dari sisi permainan, Bahrain sebenarnya nggak istimewa, Bang. Nggak istimewa gitu. Tapi karena kemarin mereka tampil begitu luar biasa di Piala Teluk, ya ini menjadi perhatian untuk Indonesia. Artinya bukan tidak mungkin Bahrain yang dihadapi besok tanggal 25 penampilannya berbeda dengan pada saat Indonesia ditahan imbang 2-2 di sana. Gitu. Jadi warning aja sih gitu ya. Tapi kalau secara mental saya pikir kalau kita lihat dari permainan Bahrain ketika main imbang 2-2 di Jakarta sih harusnya mereka bisa kita pukul. Dan mereka kan selalu pakai psikologis approach ya kan. Apalah minta dipindah lah, walaupun itu juga minta kiriman pengawas. Kiriman pengawas. Dan dikabulkan lagi kan sama. Menurut saya sih lebay itu. Lebay. Nah, itu kan mungkin perang psikologis saja. Perang psikologis aja. Menghadapi ini, apakah pemain Indonesia terpengaruh? Menurut saya sih enggak. Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Buktinya waktu di Bahrain, terornya kan juga lumayan kencang ya. Tapi, termasuk perlakuan waktu kita datang, segala macam wasitnya. Kan? Tapi kan ternyata pemain kita enjoy aja gitu. Walaupun memang tidak bisa meraih kemenangan, tapi dari sisi mentalitas sih menurut saya mereka tidak begitu terganggu.
Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, pemain Bahrain sendiri, kalau dia datang main di Indonesia, kita tahu kan, main di sana kita dalam tanda kutip ya dikerjain juga ya, ada ininya. Bahkan wasitnya itu kan mereka akan merasakan nanti teror di GBK. Nah, itu gimana tuh menghadapi penonton kita, masyarakat kita gitu. Iya, kan kalau kita flashback lagi ya, pada saat mereka kemudian harus tandang ke Jakarta, itu kan gimmick-gimmicknya aneh-aneh aja, ya kan? Yang minta dipindah lah, jangan main di Jakarta. Kemudian minta ada pengawas pertandingan ya dari AFC untuk bisa mengawasi laga melawan Indonesia. Ini kan menurut saya bukti bahwa ada kekhawatiran dari para pemain Bahrain terhadap teror yang akan dilakukan pendukung Indonesia. Ya, saya pikir sepanjang terornya masih berupa teriakan-teriakan sih nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Boleh jadi mereka akan terganggu para pemain Bahrain. Apakah sikap Bahrain yang memperlakukan kita di sana kurang baik ya, kemudian juga dengan langkah-langkah yang minta dipindahkan, minta pengawas dan sebagainya, menimbulkan antipati nggak kepada masyarakat Indonesia terhadap tim Bahrain ini? Udah ditunggu emang. Udah ditunggu semenjak gitu ya. Semenjak skornya imbang itu 2-2, injury time-nya nggak habis-habis gitu kan. Itu supporter Indonesia kan udah nggak sabar kan nunggu Bahrain di sini. Kasarnya bilang, awas lo, tunggu Jakarta kan gitu. Ini udah nggak sabar nunggu Bahrain main di sini. Akan ciut nggak pemain-pemain Bahrain? Boleh jadi, boleh jadi, boleh jadi ciut. Gitu ya. Iya. Dia akan merasakan bagaimana bisingnya GBK tuh nanti. Dan dia akan mempengaruhi permainan dia ya? Bisa jadi memberikan panik pengaruh. misalnya. Jadi panik. Apalagi belum nanti teror dalam tanda kutip lah ya, pemain yang dilakukan oleh pemain Indonesia terhadap Bahrain itu juga bisa. Begitu. Di lapangan mereka dapat teror dari pemain-pemain Indonesia gitu kan. Teror dalam bentuk permainan pastinya ya. Dari penonton juga. Begitu. Nah, dengan squad yang Anda tadi sebut itu ya, taruhlah semuanya naturalisasi atau mungkin ada satu penggantian, dua penggantian ini menghadapi Bahrain yang kesebelasan terakhir di Gelora Bung Karno itu, apa yang akan terjadi dalam pertandingan nanti? Saya melihat menganalisis lah ya, bukan melihat, menganalisis kita akan bisa menaklukkan Bahrain. Nah, Anda yakin ya menang ya? Iya, yakin sih nggak, tapi prediksi saya kalau bicara persentase 60-40. Kan kita untuk menang besar. Iya. Apa yang akan dilakukan oleh Bahrain di Indonesia menghadapi kesebelahan kita? Apakah mereka akan defense atau akan selain akan main drama? Kalau di kita kan dia drama disorakin kan ya? Drama. Dia akan guling-gulingan kayak gitu. Mengulur-ulur waktu gitu kan. Berharap pemain Indonesia akan mendapatkan peringatan dari wasit ya. Bisa aja itu mereka lakukan. Orang di Bahrain aja mereka lakukan juga seperti itu ya kan. Dengan keinginan mereka, permintaan mereka supaya AFC mengirim pengawas pertandingan lebih banyak lagi di Indonesia, itu kan salah satu bukti gitu kan. Untuk mereka nggak minta tentara mereka dikirim untuk mengawasi kita ya. Atau nanti diteror aja pakai rantis di bawahnya gitu kan. Jadi kemungkinan menurut Anda menang kita ya? Iya, kalau hitung-hitungan saya, kita seri lawan Australia. Iya. Kita menang lawan Bahrain. Iya. Nanti di bulan Juni kita menang lawan China. Ya. Lawan Jepang oke lah. Forget it lah lawan Jepang. Tapi kalau 7 poin bisa kita ambil, kita bisa lolos langsung. Lolos. Artinya nomor 2 kita kalah. Nah, perhitungan dengan kesebelasan lain? Oke lah. Kalau kita bisa memetik kemenangan dari Bahrain dan Cina, itu kans untuk kita berada di peringkat kedua sangat tinggi. Berarti dan kita nggak kalah lawan Australia. Apa? Kita nggak kalah lawan Australia. Ya, jadi 7 kita dapat ya. 7 tambah sekarang 13. 13. Itu kans untuk bisa di posisi kedua sangat tinggi. Kalau persaingan dan pesaing-pesaingnya gimana? Australia? Iya, nanti kan rebutannya kan yang masih rebut kan Australia. Iya kan, kemudian China, termasuk juga Bahrain dan Saudi Arabia. Ya, tapi kalau Bahrain bisa kita kalahin, China bisa kita kalahkan ya. Artinya kesempatan yang masih terbuka Saudi Arabia dengan Australia. Tapi kan mereka akan bertempur juga di nantinya. Gitu. Tapi kalau kita bisa merebut 7 poin, round ketiga kita udah bisa langsung
lolos minimal di peringkat kedua. Gitu. Kalau Jepang udahlah, lupakan. Jepang udahlah, Jepang udah pasti satu tiket tuh punya dia itu. Karena nilai mereka kan begitu sempurna ya. Dan sulit untuk bisa mengalahkan Jepang. Tim yang menurut saya di sini kan paling tinggi peringkatnya, 15. Ya, Indonesia paling rendah. Indonesia 127. Australia di peringkat 26 ya. China 90. Bahrain 80-an lah, 81 iya. Indonesia paling 127. Tapi kan kalau dengan kondisi yang ada pada saat ini, ya Indonesia kan siapa yang menyangka Indonesia ada di peringkat ketiga? Siapa yang menyangka Indonesia bisa mengalahkan Saudi Arabia kan begitu? Kita untungnya berhasil mengalahkan Saudi Arabia. Itu. Harusnya Bahrain juga kita menang kemarin ya, kalau kita dapat itu. Kalau itu kita bisa menang di pertandingan pertama waktu itu lebih enak. Jadi Anda berpandangan Clifford dan tim kepelatihannya ini mampu nih membawa Indonesia. Kalau nggak mampu pasti nggak akan ditunjuk sama Erick Thohir tuh. Ngapain susah-susah mencet STY kan gitu ya, bikin penyakit aja kan begitu. Udah bikin penyakit bayar mahal ya kan ganti. Kalau boleh saya mengutip lah ya apa yang disampaikan Ketua Umum PSSI ya, Pak Erick Thohir. Memang kan kita selama ini belum mendengar secara tegas apakah di persaingan Piala Dunia 2026 ini Indonesia menargetkan lolos. Kalau yang sudah kita dengar kan bukan sekarang, ya, tapi nanti tahun 2045, paling cepat 2030 ya. Tapi kan menurut Pak Erick ini ada momentum, makanya kenapa dia seperti mati-matian untuk bisa mendapatkan pemain-pemain diaspora ini masuk ke dalam skuadnya Patrick Kluivert. Gitu. Ada momentum yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia tahun 2026. Itu Bang. Tapi Erick kalau terakhir udah menargetkan kalau nggak salah kalau bisa juara 2 gitu. Peringkat kedua. Peringkat kedua. Ya kalau untuk lolos langsung. Target itu masuk, seri menang, itu kansnya kan besar. Bisa di peringkat kedua. Jadi kita nggak usah ikut bertanding lagi di round keempat. Gitu. Tapi kalaupun persaingan nanti ketat, katakanlah akhirnya harus berada di peringkat ketiga, kan masih ada kesempatan. Di playoff ya. Iya. Tapi di putaran keempat. Iya, di putaran keempat ya riskan juga kan. Iya. Pengalaman kita ke Olimpiade nggak jadi kan. Iya, tapi kalau misalnya di peringkat 4, menurut saya juga kansnya cukup besar. Cukup besar. Siapa yang akan tersingkir kalau kita misalnya harus sampai ke ronde keempat? Kesebelasan mana maksudnya? Bisa Bahrain dan China. Bahrain dan China. Mungkin Saudi Arabia dan Indonesia yang ke round keempat atau Australia. Kita juga menyayangkan ya waktu kalah sama Cina. Cina kan mainnya juga tidak terlalu bagus waktu. Ya, itu kan waktu itu disebut-sebut, disitulah sebenarnya puncak dari suasana yang tidak nyaman di locker room, kan begitu ya. Dari Bahrain harusnya kita bisa menang, kemudian di China ternyata seperti apa, memuncak begitu ya, seperti memuncak persoalannya yang kemudian Indonesia sampai gagal untuk bisa menang lawan China. Padahal kalau kita lihat dari permainan Indonesia kan nggak kalah. Ya kita bisa menciptakan gol kan waktu itu 2-1 skornya. Kalau waktu itu suasananya kondusif, mungkin kita bisa menang itu lawan China. Gitu. Paling nggak seri sejelek-jeleknya. Iya. Tapi kita nggak tahu nih ada apa pada saat itu. Tapi setelah kesini kan kita bisa ngelihat, menang 2-0 kan lawan Arab setelah itu. Setelah itu artinya ya memang ada persoalan. Memang kalau persoalan non teknis ini kan apa ya, kalau menurut saya jauh lebih riskan kan Bang dibanding persoalan teknis ya. Kalau persoalan teknis oke lah, si A cedera atau dia tidak bisa mengikuti instruksi pelatihnya, masih ada pemain lain yang bisa diinstruksikan untuk bermain sesuai dengan apa arahan pelatih. Tapi ketika persoalan teknis itu muncul, kan pilihannya 2. Pilihannya hanya 1, cut pemain atau pelatih. Itu. Nah, Bung Kesit ya, bagaimanapun kan Sintayong harus diakui mengenai fisik ya. Mereka menggodok fisik pemain. Pemain kita kan tadinya cuma bisa main
relatif bagus 45 menit ya, pertama. 40 sampai 60 lah ya. Iya, setelah itu drop ya, sehingga seperti mudah gitu gol. Nah, gimana nih dengan pemain-pemain yang ada sekarang fisiknya, kesiapan fisik? Kan sepak bola modern kita lihat cepat sekali ya peralihan itu. Iya, memang kendala stamina ya. Waktu itu menjadi PR untuk Sinteyong. Tapi kan tahap demi tahap akhirnya kan bisa diatasi ya, pemain-pemain nasional Indonesia akhirnya bisa gitu mengikuti pola dan gaya Sinteyong gitu, termasuk stamina yang meningkat. Ini ada waktu jeda 2 bulan. 2 bulan. Di sisi lain pemain-pemain lokal Indonesia seperti Rizky Ridho yang dipanggil, kemudian Muhammad Ferrari, kemudian ada Egy. Ya di tim kan dia selalu menjadi starter ya, menjadi pilihan utama. Artinya seharusnya sih dari sisi stamina mereka dapat itu ya, tidak menjadi persoalan. Tapi apakah kemudian nanti kita nih masalahnya belum bisa melihat bagaimana nggak ada tryout gaya permainan yang mau ditampilkan oleh Patrick Kluivert begitu ya. Ya harapannya ya mudah-mudahan pemain-pemain kita berada dalam fisik yang bagus. Stamina yang Kalau Anda lihat sekarang mereka masih ada yang ikut kompetisi walaupun sebagian juga ada yang cuma di cadangan doang. Iya, kalau di Liga Indonesia kan tahu sendiri Bang. Padat begitu ya. Jadwalnya sangat padat. Ini kadang-kadang juga membuat para pemain ketika masuk di tim nasional sudah habis gitu ya. Drop gitu ya. Ini yang kemudian membuat performa mereka menjadi tidak optimal pada saat di tim nasional begitu ya. Ya, menurut saya sih ini PR juga sih. PR juga. Kan kalau Kluivert tinggal strategi ini. Iya, kalau pelatih tinggal. Artinya pemainnya kan harus fisiknya bagus, ininya bisa diandalkan. Betul. Nah, yang juga harus menjadi perhatian kan seperti di barisan tengah lah. Tom Hey. Kan dia satu-satunya andalan kita yang bisa mobile kemana-mana. Mobile, kemudian bisa bertindak sebagai seorang jenderal lapangan kan, playmaker begitu ya. Tapi kan Tom Hey nggak bisa diharapkan bisa main penuh 90 menit. 45 menit atau paling banter 60 menit dia pasti sudah drop. Backupnya belum ada begitu ya. Backupnya belum ada, makanya dia butuh pemain yang punya kapasitas sebagai seorang gelandang bertahan, ya kan. Nah, gelandang bertahan itu kan harus punya fisik yang bagus juga gitu. Nah, sayangnya kan kita belum punya nih dari pemain lokal kita. Nyaris nggak ada. Nyaris nggak ada. Yang diandalkan Ivar Jenner. Ivar Jenner gitu. Nah, ini juga PR-nya buat pemain lokal Indonesia gitu. Di saat kompetisi yang begitu padat, kemudian ketika tampil di tim nasional, mereka sudah habis staminanya gitu. Nah, kan buat Kluivert ini pertama ya, dia punya strategi, dia susun. Di dalam sepak bola kan bisa aja strategi itu langsung mulus, tapi bisa juga macet gitu, tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau ini terjadi, apa yang akan dilakukan oleh Kluivert? Siapa yang diganti atau apa yang susah nih jawabnya. Yang pasti gini lah, dengan pemain-pemain yang ada saat ini, mereka sudah menurut saya sih mumpuni ya untuk bisa bermain dalam gaya apapun begitu ya. Mereka punya pengalaman ya berkiprah di klub-klub Eropa begitu. Kalau kemudian terjadi kebuntuan, ya saya pikir kebuntuan itu letaknya nanti ada di mana kan begitu? Apakah di lini pertahanannya yang ternyata kedodoran atau lini tengahnya nggak bisa mengalirkan bola ke depan, atau problem klasik nih? Strikernya nggak bisa bikin gol, iya kan? Kan ini yang perlu kita cermati lebih jauh lagi gitu. Ya kita tunggu deh. Tapi apakah Kluivert kalau menghadapi hal itu dia akan panik, atau ya sebagai pelatih dia udah biasa tinggal mengatur perubahan dikit lagi supaya lebih berjalan baik? Ya kalau pelatih, kalau dia panik gawat ya. Kalau dia panik gawat ya. Yang pasti kan dia punya asisten lah, punya asisten yang bisa kasih masukan. Kalau misalnya terjadi kebuntuan, katakanlah di barisan tengah, si A mungkin tidak menjalankan strateginya dengan baik, ya opsinya pasti dilakukan pergantian kan, dengan pemain yang bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh pelatih dan timnya, kan begitu.
Dan dengan komposisi yang ada saat ini sebenarnya antara pemain yang satu dengan yang lainnya sih menurut saya tipis-tipis aja kok. Kualitas perbedaannya. Kualitas perbedaannya. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan gitu ya. Nah, kalau dengan komposisi ini Anda melihat apakah kita akan bermain sayap gitu ya, atau dari tengah, atau dari sayap bola-bola lambung, atau gimana kira-kira menghadapi Australia ya, yang kita udah tahu juga sebenarnya permainannya ya. Ya kalau lawan Australia sih saya pikir mungkin bermain dengan bola-bola pendek akan jauh lebih efektif sih, Bang. Itu akan lebih bisa dimaksimalkan oleh tim Indonesia begitu ya. Kalau main dengan long pass sulit karena Australia kan postur tubuhnya tinggi-tinggi ya. Hits and run susah ya. Iya, susah. Saya pikir dengan bola-bola pendek, 2 sentuhan, 3 sentuhan itu akan jauh lebih efektif. Tapi apakah ya Kluivert suka dengan gaya permainan seperti itu? Kita belum tahu nih. Nah, biasanya apa kalau yang Kluivert mau? Kalau dari beberapa penampilan ya pada saat dia menjadi pelatih lah, di Curaçao lah misalnya seperti itu. Ya dia punya kombinasi sih ya. Dia punya kombinasi permainan yang menurut saya ketika buntu dengan permainan katakanlah long pass, jadi dia akan coba dengan bola-bola pendek. Artinya balik lagi ya situasi di lapangan akan seperti apa gitu. Dia punya kreativitas ya, ya untuk mendobrak kebuntuan-kebuntuan itu ya. Dan saya pikir itu menjadi tugas pelatih lah ya. Dia harus punya opsi ketika tim ini mengalami kebutuhan apa yang harus dilakukan. Ini sama juga seperti STY lah ya. Ketika dia tidak terlalu berani bermain secara terbuka, tapi dia gue akan bertahan begitu kan. Tapi gue punya kemampuan, tim ini punya kemampuan untuk menyerang balik secara cepat dengan umpan-umpan pendek misalnya, dan itu kan bisa dijalankan. Nah, kalau kerjasama antara tim dalam waktu yang singkat ini bagaimana tuh kira-kira nantinya? Mungkin chemistry-nya hanya beberapa pemain aja sih yang menurut saya perlu adaptasi lebih jauh lah ya. Kevin Dix sudah pernah dicoba. Mel Seeger juga sudah merasakan bagaimana bermain. Mungkin nanti kehadiran Ole Rummenigge aja sih yang menurut saya dia sukanya bola-bola apa, itu aja mungkin yang harus diperhatikan begitu. Apakah direct pass atau bola-bola daerah, kan itu yang perlu dibangun nanti. Nah, terakhir Bung Kesit, ini kan pemain kita 7 orang udah kena kartu ya. Marcelino, Verdik, semua ada itu. Yang bisa saja baik di Australia, apalagi lawan Bahrain ya, yang provokatifnya. Itu bagaimana kita mensiasatinya supaya jangan kena kartu kuning lagi gitu ya, tapi tetap perform, tetap mesti berani, tetap ngotot gitu loh. Iya, nggak gampang sih ya, karena kan situasional. Situasional di lapangan itu kadang-kadang pengennya gue jangan sampai dapat kartu kuning lagi nih kan. Tapi ternyata di lapangan situasinya berbeda begitu. Kalau cuman dia takut-takut juga nggak berkembang permainannya kan. Ya, ini kan salah satu yang kemudian diantisipasi nih oleh PSSI. Kenapa kemudian pengen cepat-cepat mendapatkan penjaga gawang pengganti? Martin Paes kan sudah berapa? Kuning juga. Satu kuning waktu lawan Saudi kan. Ini kan rawan. Dia dapat 1 kali lagi katakan lawan Australia. Dia melawan Bahrain nggak bisa. Tapi kan makanya ada Emil Audero yang buru-buru untuk walaupun Emil udah berapa kali blunder ya. Iya, di Oxford blunder, di ini blunder. Tapi paling tidak tenang gitu. Ada penjaga gawang yang punya pengalaman bermain di Eropa begitu. Ketimbang ya bukan mengecilkan arti misalnya Nadeo atau Hernando Ari gitu. Tapi kalau dalam situasi persaingan yang begitu ketat, kita memang butuh penjaga gawang yang betul-betul punya punya tongkrongan lah kalau orang kita bilang punya tongkrongan yang bikin lawan itu ngelihat waduh penjaga gawangnya si Anu kan begitu kan, dan nggak lagi takut sama bola-bola tinggi itu kan salah satu yang kemudian dilakukan oleh PSSI. Kenapa kemudian perlu penjaga gawang yang secara kualitas beda-beda tipis lah sama Martin Paes. Ya, yang lain-lainnya juga kan backupnya sudah ada lah ya. Di barisan belakang sudah ada. Di belakang ini kan bertumpuk nih pemain belakang. Di tengah juga dengan adanya tambahan lagi nanti ya, dengan adanya Joe Pelopesi, berarti sudah bisa menutup celah kalau misalnya ada pemain yang mendapatkan
akumulasi kartu. Gitu. Nah, jadi Anda optimis ya kita lolos ke kejuaraan dunia 2006 ya. Kalau optimis kan kita harus terus bangun, Bang. Iya. Ya. Tapi kan nggak boleh jumawa juga, begitu ya. Karena tentu kita kan salah satu kekalahan kesebelasan itu ketika dia menganggap pendek kesebelasan lain ya itu. Walaupun dia lebih kuat, itu banyak statistik menunjukkan demikian. Jadi kans kita saat ini kan terbuka lebar. Ya. Kans kita untuk lolos terbuka lebar ya. Entah itu lewat putaran ketiga langsung atau harus ikut lagi di kalau menurut analisis Anda langsung ke kedua jadi 2 besar dan di putaran ketiga udah lolos atau mesti ada kemungkinan melalui ronde keempat? Ya kalau realistisnya sih putaran keempat. Realistisnya putaran keempat. Gitu ya. Berat juga ya kalau tapi lolos gitu ya. Lumayan berat, lumayan berat. Tapi kansnya terbuka, kansnya ada, peluangnya ada. Untuk ke lolos ke Piala Dunia. Ya. Oke, Bung Kesit, terima kasih. Sama-sama, Bang. Mudah-mudahan kita menang ya. Semoga. Kejuaraan dunia ya, menciptakan sejarah baru. Terima kasih, Bung Kesit, hadir di sini ya. Demikianlah dialog kita mengenai ya katakanlah Mission Impossible, tapi lebih banyak possible-nya ya untuk Indonesia melangkah ke kejuaraan dunia sepak bola 2026. Setidak-tidaknya kalau tidak melalui nomor 2 berarti di 3 besar kita melalui 4 ronde keempat. Dan mengenai hasil perbincangan ini tentu Anda sendiri sudah mendengarkannya. Terima kasih, sampai jumpa yang akan datang. Tapi saya sekali lagi ingin mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Saya Wina Armada Soekardi.